suasana malam yang mencekam, suara jangkrik dan angin lirih. Cerita ini berawal dari sebuah rumah tua di ujung desa, rumah milik Pak Karim. Pak Karim ini orangnya baik, ramah sama semua tetangga, tapi entah kenapa rumahnya itu punya aura yang beda. Gelap, dingin, dan selalu terasa ada yang ngawasin. Warga desa udah sering bisik-bisik, katanya rumah itu ada penunggunya. Malam itu, seperti biasa, 3 orang pemuda desa, sebut saja namanya Budi, Agus, dan Cipto, lagi nongkrong di pos ronda yang letaknya nggak jauh dari rumah Pak Karim. Mereka ngobrol ngalor ngidul sambil ngopi, sampai akhirnya obrolan mereka nyerempet ke soal rumah angker itu. Gue denger-denger di rumah Pak Karim sering ada yang aneh ya kalau malam, kata Budi memulai. Agus, yang paling penakut di antara mereka, langsung merinding. Jangan ngomongin itu malam-malam gini. Tak didatengin loh. Cipto, yang paling berani dan skeptis, malah ketawa. Halah, paling juga cuma sugesti. Mana ada zaman sekarang gituan, gue nggak percaya. Jangan sombong toh, timpal Budi. Banyak yang bilang sering lihat pocong di halaman rumahnya, lompat-lompat di bawah pohon mangga. Tantangan Cipto seolah didengar oleh semesta. Tepat setelah dia bilang nggak percaya, tiba-tiba dari arah rumah Pak Karim terdengar suara gedebuk keras, seperti ada benda berat yang jatuh. Sontak mereka bertiga kaget dan langsung diam. Suasana jadi hening total, bahkan suara jangkrik pun seolah berhenti. Mereka saling pandang, mata mereka penuh tanya dan sedikit ketakutan. Suara apaan tuh? Bisik Agus, badannya udah gemeteran. Paling juga kucing jatuh, jawab Cipto. Mencoba tetap tenang meskipun raut wajahnya mulai tegang. Belum selesai Cipto ngomong, mereka melihat sesuatu. Di bawah pohon mangga yang rindang di halaman rumah Pak Karim, ada sesosok bayangan putih berdiri tegak. Bentuknya nggak salah lagi. Terbungkus kain kafan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan ikatan di atas kepala. Itu pocong, napas mereka tercekat. Kopi yang tadi hangat mendadak terasa dingin. Kaki mereka seolah terpaku di tanah, nggak bisa lari. Sosok putih itu diam, nggak bergerak sama sekali, hanya berdiri di sana seolah menatap ke arah pos ronda. Waktu terasa berjalan lambat banget, 1 detik serasa 1 menit. Mereka cuma bisa melotot, berharap apa yang mereka lihat ini cuma halusinasi, tapi sosok itu nyata. Jelas banget di bawah remang-remang lampu jalan. Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak. Bukan melompat-lompat seperti yang sering diceritakan orang, tapi bergerak dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Sosok itu mulai berguling pelan di atas tanah, mendekati pos ronda tempat mereka duduk. Gerakannya lambat tapi pasti, gedebuk, gedebuk, gedebuk. Agus sudah nggak tahan. Dia teriak kencang, lari! Teriakan itu seolah memecah mantra yang membekukan mereka. Tanpa pikir panjang, Budi dan Agus langsung lari tunggang langgang.